Assalamualaikum, para fans Naruto dan Boruto. Welcome to my channel UA Anime. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk informasi episode terbaru anime Boruto. Kalau begitu, tanpa basa-basi kita langsung saja ke episode selanjutnya. Sasuke membuka portal dimensi, yang mana terbukanya portal dimensi tersebut di dekat tempat atau daerah pertarungan antara Kashin Koji dan Delta. Sasuke pun keluar dari dimensi tersebut sembari menggunakan pelindung dari cakra Susanoo mode belum sempurna. Uchiha Sasuke berkata, kekuatannya sangat dahsyat, ledakannya pun sampai ke sini padahal aku keluar jauh dari area pertarungan tapi ledakannya sangat-sangat terasa. Kalau aku tidak memakai cakra pelindung Susanoo pasti aku akan terluka cukup parah, ucap Uchiha Sasuke. Ternyata di satu sisi pertarungan antara Kashin Koji dan Delta sudah masuk babak terakhir yang mana pertahanan milik Delta yang menggunakan pertahanan cakra Susanoo mode sempurna pun akhirnya retak dan hancur oleh kekuatan cakra telapak tangan dewa milik Kashin Koji. Delta pun terpental menabrak dinding-dinding gunung serta tersungkur. Kashin Koji pun sesudah menggunakan jutsu terlarang milik tetua katak agung itu pingsan tak sadarkan diri. Dikarenakan terkuras habis cakranya, Delta pun berangsur-angsur bangun. Delta pun berkata, ternyata si bodoh Kashin Koji bisa melukaiku sampai parah begini. Aku harus membalasnya. Ada tersisa sedikit cakra pedang Susanoo, cukup untuk menebasnya, ucap Delta. Ketika kekuatan terakhirnya digunakan, melesatnya tebasan pedang Susanoo ke arah Kashin Koji yang siap membelah tubuhnya. Tiba-tiba saja, Susanoo mode Indra pun menakisnya dengan satu telapak tangan, membuat kaget Delta. Delta berkata, siapa dia yang menangkis tebasan pedang Susanoo-ku? Sialnya cakraku habis. Aku harus pergi dari sini tapi tubuhku sudah tidak bisa bergerak, ucap Delta. Tidak berlangsung lama, Delta pun terjatuh pingsan dikarenakan kehabisan cakranya. Sasuke yang melihat dari kejauhan bahwa Delta terjatuh pingsan ingin mendekati Delta. Tiba-tiba saja, aura cakra hitam gelap pekat muncul, serta matanya memandang Sasuke. Sasuke pun merasa terkejut dikarenakan kedatangannya sangat cepat. Ternyata dia adalah prajurit kuno atau disebut prajurit dewa. Prajurit dewa berkata, ternyata kau yang mengaktifkan Susanoo terkuat itu. Aku ingin bertarung denganmu tapi nanti belum saatnya, ucap prajurit dewa tersebut, sambil membuka gerbang portal dimensi untuk pergi, dan mengeluarkan cakra cahaya hitam bagaikan Rasengan. Diarahkan ke arah Uchiha Sasuke dan Kashin Koji. Sasuke yang menyadari itu adalah cakra ledakan untuk memusnahkan mereka. Dengan sangat-sangat cepat, Sasuke menggunakan mata Mangekyo Sharingan yang memasukkannya ke dimensi lain. Prajurit dewa yang melihat itu sekilas tersenyum seraya berkata, mungkin dia yang akan menjadi lawanku bertarung, yang akan membuatku senang. Ternyata, di dimensi ini ada seorang petarung hebat, ucap prajurit dewa tersebut, seraya menghilang. Cerita kita beralih yang mana? Di tempat Boruto berada yang masih tidak berdaya, Otsutsuki Toneri berkata, Momoshiki maaf kau harus menghilang dari tubuh Boruto, ucap Toneri. Alhasil, Momoshiki pun teriak sedikit demi sedikit Momoshiki menghilang dari pandangan Toneri dan Boruto. Toneri pun berkata, Boruto, aku akan menyembuhkanmu seperti semula, ucap Otsutsuki Toneri. Seketika, Boruto pun terbangun dari pingsannya, serta Boruto melihat di sekelilingnya. Boruto pun masih kebingungan dikarenakan masih di dunia hampa. Boruto berkata, di mana Toneri dan Momoshiki? Sudah kuduga, aku pingsan dan hampir mati. Aku berterima kasih padamu Otsutsuki Toneri. Dan sekarang aku harus pergi dari dimensi ini dulu. Firasatku, akan ada sesuatu yang akan menjadi malapetaka, ucap Boruto. Boruto pun diam sejenak serta berkonsentrasi lebih dalam. Ternyata, di luar kesadaran Boruto Otsutsuki Toneri muncul, dan berkata, Boruto, mungkin sudah saatnya kau melangkah lebih depan dari musuhmu. Gunakanlah mata Jogan itu sebaik mungkin. Aku percaya kepadamu, ucap Otsutsuki Toneri. Seketika, mata Jogan Boruto pun aktif serta Boruto membuka matanya. Alhasil, pintu portal dimensi pun terbuka. Boruto berkata, aku akan pergi dari sini, ucap Boruto. Boruto pun meninggalkan dimensi hampa tersebut. Cerita kita beralih yang mana?
Di tempat Sasuke dan Kashin Koji berada, Sasuke pun melakukan pertolongan pertama kepada Kashin Koji. Alhasil, Kashin Koji pun berangsur-angsur sadar kembali. Kashin Koji berkata, "Di mana ini? Ternyata, ada kau Sasuke. Sejak kapan kau ada di sini?" Ucap Kashin Koji. Uchiha Sasuke berkata, "Sejak tadi. Tadinya, aku mau ke desa Konoha memastikan keamanan, tapi di perjalanan dimensi aku merasakan hawa cakra besar sedang bertarung. Jadi, aku ingin melihat siapa yang sedang melakukan pertarungan itu. Ternyata, kau bersama Delta, dan aku pun ingin bertanya kepadamu. Sejak kapan Delta mempunyai mata Mangekyo Sharingan milik klan Uchiha?" Ucap Sasuke. Kashin Koji berkata, "Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Tapi pertama-tama aku berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkanku. Yang kedua, pertanyaanmu tentang mata Mangekyo Sharingan yang terdapat dari mata Delta. Kalau tidak salah, mata itu adalah pemberian bertopeng misterius itu. Aku tidak bisa menebaknya siapa di balik topeng itu yang jelas. Dia ada kaitannya dengan Amado dan para Otsutsuki. Itulah kesimpulannya. Dan satu hal lagi, ada dua prajurit terdahulu atau disebut juga prajurit dewa, yang sudah Delta bangkitkan karena perintah orang bertopeng misterius tersebut. Mungkin itu informasi sementara dariku Sasuke." Ucap Kashin Koji. Sasuke berkata, "Terima kasih Kashin Koji, sekarang kita harus pergi ke desa untuk menyembuhkan lukamu yang berat itu." Ucap Sasuke. Sasuke pun membopong Kashin Koji serta membuka portal dimensi menuju desa Konoha berada. Cerita beralih kembali ke tempat markas bertopeng misterius tersebut. Dua pengawal atau prajurit dewa tersebut berhasil membawa Naruto ke tempat mereka. Prajurit dewa pertama berkata, "Mau apakan orang ini tuanku? Apakah kita bunuh saja?" Ucap prajurit dewa pertama. Bertopeng misterius berkata, "Hebat sekali kau, membawa dengan mudah Uzumaki Naruto ini. Bagaimana ceritanya?" Ucap bertopeng misterius itu. Prajurit dewa itu menceritakan awal mula mereka bertemu dan bertarung dengan sangat sengit, tapi prajurit dewa kegelapan itu sangat cerdik memanfaatkan situasi, yaitu menawan dan ingin membunuh Raikage dengan jutsu kekuatan terkuatnya. Tapi Naruto menghalangi dengan cakranya. Alhasil, Naruto pun pingsan dikarenakan menolong Raikage.